Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silakan duduk. Baik Ibu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu. Aduh, kok pagi-pagi masih lemes sih? Kurang semangat. Kenapa nih nggak semangat nih? Masih ngantuk Ibu. Masih ngantuk? Tadi malam tidur jam berapa? Jam 12. Aduh, kenapa begadang seperti itu? Jam 9 Ibu. Aduh, anak-anak itu suka begadang. Oke, kalian udah siap belum pembelajaran hari ini? Sudah, Ibu. Ibu. Sudah. Oke, karena sudah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, kemarin pada pertemuan minggu lalu, ada yang masih ingat kita membahas materi apa? Sel dan senyawa kimia penyusunnya Ibu. Ada nih, bisa dikeraskan? Sel dan senyawa kimia penyusunnya Ibu. Oke, anak-anak yang lain masih ingat nggak? Saya lupa Ibu. Aduh, kenapa lupa Natia? Belum dipelajari kembali. Aduh, besok-besok harus dipelajari lagi ya sebelum kita beranjak ke materi berikutnya. Jadi anak-anak, benar sekali yang dibilang Melly bahwa sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sel dan senyawa kimia penyusun sel. Jadi sekarang kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, sebelum kita ke materi berikutnya, Ibu mau nanya pendapat kalian. Kalau menurut pendapat kalian, apakah sel yang menyusun tumbuhan dan hewan itu memiliki perbedaan atau sama? Beda Ibu. Beda. Yang menjawab beda angkat tangannya. Semuanya jawab beda? Beda Ibu. Berarti nggak ada organ yang sama di antara sel hewan dan tumbuhan? Ada. yang sama. Ada. Berarti dia ada bedanya dan ada Persamaannya. Oke, jadi Ibu mau izin untuk share screen ya anak-anak. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan struktur penyusun sel hewan dan tumbuhan setelah melakukan diskusi dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi struktur penyusun sel hewan dan sel tumbuhan setelah melakukan kegiatan diskusi dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dilihat dari struktur penyusun selnya setelah mendengarkan penjelasan dari guru. Jadi nanti Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok untuk berdiskusi. Untuk kelompoknya Ibu pilih aja apa kalian nentuin sendiri? Nentuin sendiri. Kenapa minta nentuin sendiri? Pengen sama Meli. Ya udah kalau gitu kalian bisa nentuin sendiri kelompok kalian. Terima kasih Ibu. Berarti kelompok satu siapa? Tia dan Nelly. Kelompok dua? Somia dan Risha. Oke. Ibu akan membagikan kalian LKS, lembar kerja siswa yang harus kalian buat. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Sebelumnya mohon perhatiannya anak. Di dalam LKS ini Ibu sudah isi. Kalian bisa melihat mata pelajarannya, materi, kelas, dan tujuan pembelajaran kita serta pengerjaannya. Jadi sebelum dikerjakan kalian juga isi nama kelompok di tempat yang sudah disediakan. Untuk prosedur kerjanya bisa kalian baca. Dan jika ada yang kalian belum pahami bisa tanyakan kepada Ibu. Apa bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Ibu. Oke. Selamat mengerjakan anak-anak. Untuk kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Ini yang 16.
Cukup Ibu. Oke, Langsung baik. lanjut. Oke, silakan dikerjakan anak. Saya itu tidak bisa mendapatkan sekarang sudah di Indonesia. Bukan. Kalau sudah di situ jadi di sana isinya. Anak-anak, kalian bisa menggunakan internet ya untuk mencari jawabannya. Untuk Nak Mary dan Nak Tia, mohon dikerjakan ya. Iya Ibu. Ya Ibu, jangan berbicara aja. Baik, kelompok 1 udah sampai mana pekerjaannya? Masih pada bagian Bagian-bagian. Oke, dikerjakan ya. Kurangi bercandanya nak. Kelompok 2 udah sampai mana? Lagi masih cari bukti-buktinya. Fungsinya Ya. oke, bagus sekali. Waktu pengerjaan kalian sisa 2 menit lagi anak-anak. Ini Bu. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Lagi sedikit Bu. Lagi sedikit Ibu. Oke, silakan dilanjutkan. Waktunya sisa 30 detik lagi anak-anak. Ini Bu. Masih banyak atau?
Oke, jadi Ibu mau minta yang pertama kelompok 1, Ibu mau meminta kalian menjelaskan struktur dari sel hewan, bagian-bagiannya dan juga dengan fungsinya. Bagaimana kelompok 1? Baik. Pada bagian sel hewan itu, izin jawab Ibu, pada bagian sel hewan itu ada nukleus, terus ada sitoplasma, Ya. badan Golgi, mitokondria, ada sentriol, ada ribosom, ada RNA kasar dan halus, ada lisosom, ada kromatin, ada nukleus, ribosom, dan itu aja Ibu. Itu aja. Ya. Untuk fungsinya bisa dijelaskan, Nak? Oke, karena kelompok 1-nya masih ada kendala, mungkin Ibu ingin bertanya pada kelompok 2, apakah ingin menambahkan jawaban dari kelompok 1? Izin menambahkan beberapa Ibu. Oke, mohon dikeraskan suaranya, Nak. Ini Bu, yang nomor 1 itu merupakan membran sel, fungsinya untuk transport zat. Setelah itu yang nomor 2 merupakan nukleus, fungsi untuk mengatur aktivitas sel. Dan yang nomor 4 itu yang nomor 3 merupakan RE, yang fungsinya itu untuk sintesis protein Bu. Dan di situ yang nomor 5 badan Golgi, fungsinya untuk Bu, kami belum menemukan yang nomor badan Golgi fungsinya. Itu yang nomor 6 itu mitokondria untuk menghasilkan ATP Bu, atau energi. Baik, apa untuk kelompok 2 itu nomor 7 dan 8 itu tahu itu apa? Mohon maaf Ibu ya. Baik, untuk Nak Tia dan Nak Mary, mohon HP-nya di silent dulu nggih, karena kita sedang melaksanakan pembelajaran. Ibu. Oke. Oke, kita lanjutkan kelompok 2. Nomor 7 dan 8, tahu itu bagian apa? Apa sebenarnya lisosom Bu? 8, Kalau tidak salah Bu. 8 lisosom. Iya. 7 Lisosom Bu. ribosom. Oke, kemudian Ibu lanjut lagi. Tadi kalian sudah menjelaskan itu mengenai struktur sel hewan. Kemudian struktur sel tumbuhannya kita sebut, Ibu minta kalian menyebutkan saja. Kelompok siapa yang mau? Oke, kelompok 2, silakan. Jadi Bu, yang nomor 1 merupakan membran sel, kemudian yang nomor 11 itu dinding selnya, yang 5 itu badan Golgi, 3 retikulum endoplasma, yang nomor 2 itu nukleus, nomor 9 vakuola, nomor 10 kloroplas, nomor 12 sitoplasma, yang nomor 6 mitokondria. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangannya dulu untuk kelompok 2 karena sudah dapat menjawab dengan ya lumayan tepat. Oke anak-anak, jadi kalian sudah berdiskusi terkait penyusun dari sel hewan dan sel tumbuhan. Tapi mungkin ada beberapa yang akan Ibu tegaskan karena ada beberapa mungkin yang miskonsepsi anak-anak. Ini Bu. Oke, yaitu yang pertama ada, kita mulai dari sel hewannya. Sel hewannya yang pertama itu tadi sudah benar.
tadi bahwa kelompok 2 menyebutkan yang nomor 3 itu kan retikulum endoplasma. Kemudian kelompok 3 menyebutkan bahwa sitoplasma nomor 3 itu retikulum endoplasma. Nah, katanya kelompok 2 tadi mengatakan bahwa retikulum endoplasma itu untuk sintesis protein. Nah, jadi anak-anak sebenarnya retikulum endoplasma itu bukan berfungsi untuk sintesis protein, karena RE itu berfungsi untuk membentuk struktur jaringan tubulin dan vesikula yang akan berfungsi untuk mengangkut protein ke seluruh tubuh. Jadi untuk sintesis proteinnya itu diatur oleh badan Golgi. Untuk ribosom. Seperti itu anak-anak. Kemudian nomor 7, bagian nomor 7 itu adalah lisosom, di mana lisosom itu fungsinya sebagai penghasil enzim intrasel dan sebagai penghancur molekul yang tidak diinginkan di dalam sel. Nah, yang nomor 8-nya itu adalah sentrosom yang berfungsi untuk pembelahan sel. Kemudian untuk bagian-bagian sel tumbuhannya tadi itu sudah disebutkan juga, dan fungsinya juga sudah disebutkan oleh kelompok 2 tadi. Untuk materi berikutnya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Tadi kan kalian sudah membuat struktur dari sel hewan dan sel tumbuhan. Ada yang ingin menyampaikan kepada Ibu nggak? Apa aja sih yang hanya ada, struktur yang hanya ada pada sel hewan, sel tumbuhannya nggak ada? Tadi kan kalian sudah membuat tuh, tinggal kalian bandingkan saja. Mungkin Ibu. Ya, silakan Meli. Kalau pada sel hewan itu terdapat sentrosom, Ya, sedangkan kalau pada sel tumbuhannya itu ada vakuola dan plastid. vakuola dan plastid. Iya. Berarti di sel hewannya nggak ada vakuola dan plastid. Oke. Ada yang punya pendapat beda atau menambahkan jawaban? Ya, silakan Kak Somia. Izin coba Ibu. Oke. Kalau di sel hewan itu ada lisosom, kalau di sel tumbuhan nggak ada. Oke. Nah itu kalau di sel tumbuhan itu ada kloroplas, di sel hewan itu tidak ada. Dan yang terakhir, kalau di sel hewan itu ada living cell, kalau di sel hewan tidak ada. Oke. Baik, beri tepuk tangan kepada Nak Somia. Jadi Nak Somia sudah menjawab dengan lengkap ya. Dimana pada sel hewan itu dia punya lisosom dan juga sentrosom. Tadi Nak Meli mengatakan bahwa sel hewan itu tidak punya vakuola. Jadi benar sel hewan itu tidak punya vakuola, tapi ada beberapa sel hewan itu yang punya vakuola. Tapi dia vakuolanya beda dengan sel tumbuhan. Kalau di sel hewan itu vakuolanya dia kecil-kecil, beda dengan sel tumbuhan yang vakuolanya itu lebih besar. Kemudian kalau menurut kalian, kenapa sih vakuola di sel tumbuhan itu lebih besar? Ya, Kak Meli silakan. Karena vakuola yang besar pada tumbuhan itu digunakan agar lebih banyak menyimpan cadangan makanan, di mana cadangan makanan ini yang akan dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Oke, baik. Nah, tadi Nak Somia ingin menjawab? Ini Ibu, Iya, silakan Nak. untuk menyimpan air Ibu. Menyimpan air. Iya. Oke, jadi jawaban kalian berdua itu sudah benar, di mana vakuola ini dia lebih besar karena dikaitkan dengan fungsinya ya anak-anak, bahwa vakuola ini dia kan berfungsi untuk fotosintesis. Sedangkan pada hewan dia kan tidak melaksanakan fotosintesis, makanya vakuolanya dia tuh kecil, bahkan ada yang tidak ada. Sedangkan pada tumbuhan itu besar karena ya untuk menyimpan cadangan makanan tersebut. Kemudian perbedaan berikutnya adalah plastid, di mana plastid ini hanya ada pada sel tumbuhan. Nah, kira-kira plastid ini kan hanya ada sel tumbuhan. Lalu kenapa dia di sel hewan itu tidak ada? Bisa kaitkan dengan fungsi dari plastid ini apa? Ya, kena ide lagi silahkan. Karena kan plastid itu kan berfungsi sebagai fotosintesis, sedangkan hewan itu kan
tidak dapat melakukan fotosintesis, makanya tidak mempunyai plastik. Oke, beri tepuk tangannya kepada Kak Meli. Jawaban Kak Meli sangat tepat. Jadi ini berkaitan dengan proses fotosintesis. Kemudian perbedaan berikutnya yaitu kita lihat di sini ya. Pada dinding sel. Bahwa sel tumbuhan itu punya dinding sel, sedangkan sel hewan itu dia nggak punya dinding sel. Kemudian, Ibu mau nanya lagi menurut pendapat kalian, apa sih jadinya yang membedakan pada sel hewan dan sel tumbuhan ini terkait dengan dinding selnya? Ya silahkan Kak Sonia. Jadi karena tumbuhan ada dinding sel, jadi kalau kita misalnya hidup tumbuhan, yang berkayu, jadi keras itu, karena kalau hidup kulit kita. Kalau menyentuh kulit dia bagaimana? Lembut itu. Lembut, oke. Baik anak-anak, jadi jawaban Sonia juga sudah tepat bahwa dinding sel ini dia berfungsi untuk membentuk sel. Jadi pada tumbuhan itu dia kan keras ya, sedangkan pada hewan itu dia bentuknya bisa berubah-ubah. Kita ini kan lembut gitu. Sedangkan pada tumbuhan itu dia keras. Itu karena sel tumbuhan punya dinding sel. Kemudian perbedaan berikutnya adalah sentrosom, di mana pada sel hewan itu dia punya sentrosom, sedangkan pada sel tumbuhan tidak punya sentrosom. Karena pada sentrosom itu kan fungsinya pada pembelahan sel, sedangkan tumbuhan itu kan tidak melakukan pembelahan sel. Makanya sel tumbuhan itu tidak punya sentrosom, sedangkan sel hewan itu punya. Dan perbedaan berikutnya adalah lisosom, di mana lisosom ini hanya dimiliki oleh sel hewan, sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Seperti itu, apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa Ibu. Oke, jadi selain dari struktur penyusunnya, sel hewan dan sel tumbuhan ini juga bisa dilihat dari ukuran dan juga bentuknya. Kalau pada sel tumbuhan itu dia ukurannya lebih besar daripada sel hewan. Sel hewan itu dia lebih kecil ukuran selnya. Kemudian dari bentuknya sel tumbuhan itu tetap karena ada dinding sel tadi, sedangkan sel hewan tidak tetap karena dia tidak memiliki dinding sel. Oke anak-anak, itu saja tambahan dari Ibu. Apakah sudah bisa dipahami semua materi kita pada hari ini? Sudah, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita ya, silahkan. Apa yang izin bertanya Ibu, apa yang membedakan antara badan Golgi dan RE Ibu? Soalnya saya lihat gininya dari segi strukturnya itu hampir sama Ibu. Oke, baik sekali pertanyaan dari Nak Meldi. Sebelum Ibu menjawab, mungkin dari kalian ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait dari pertanyaan Nak Meldi? Oke, Nak Sonia lagi, silakan Nak Sonia. Jadi Bu, kalau dilihat di strukturnya, kalau dilihat dari gambar itu, kalau RE itu menempel atau lebih dekat dengan inti sel Ibu, sedangkan kalau badan Golgi itu lebih jauh letaknya dari inti sel. Oke, itu saja Nak. Ya Ibu. Untuk anak-anak yang lain bagaimana? Untuk Nak Tia, samanya seperti apa? Apa yang dibilang tadi oleh Nak Sonia? Jadi dari segi ukuran. Dari segi ukuran, tadi Nak Sonia bilang dari segi ukuran. Oke Nak Tia, jadi besok-besok jika ada temannya yang sedang menjelaskan itu tolong didengarkan. Jangan sibuk sendiri karena di sini kita sedang belajar. Oke? Jadi tadi Nak Sonia itu menyatakan bahwa perbedaan dari retikulum endoplasma dengan badan Golgi itu dilihat dari letaknya. Bahwa RE itu letaknya lebih dekat dengan inti sel daripada badan Golgi, dia lebih jauh. Kemudian perbedaan yang lain juga bisa dilihat dari bentuknya. Kalau retikulum endoplasma itu dia bentuknya terlipat-lipat Nak. Sedangkan kalau badan Golgi itu dia bentuknya seperti, kalian bisa membayangkan kantung yang bertumpuk-tumpuk. Nah itulah dia badan Golgi. Kalau bedanya dengan RE, kalau RE itu ada lipatannya. Bisa dibayangkan anak-anak? Bisa Ibu. Oke. Ini Ibu ada modelnya. Ini kalian bisa lihat nih adalah badan Golgi. Dia lebih jauh dari inti sel dan dia itu bentuknya seperti lipatan-lipatan, seperti kantong. Sedangkan retikulum
bentuknya seperti ini. Dan kalian juga bisa melihat dari keberadaan ribosom bahwa retikulum endoplasma itu kan ada yang kasar. Nah, yang kasar itu ditempeli oleh ribosom. Jadi jika dia ada ribosomnya berarti itu RE. Sedangkan kalau nggak ada ya badan Golgi. Dan juga kalian bisa lihat dari ukurannya. Kalau RE itu biasanya ukurannya lebih besar daripada badan Golgi. Baik, untuk anak Mary bisa dipahami? Bisa Ibu. Bisa. Untuk anak-anak yang lain ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, Ibu. Tidak ada. Bisa Ya. dicukupkan? Bisa. Bisa, Ibu. Oke, karena sudah bisa. Jadi diskusi Ibu tutupkan. Sebelumnya Ibu akan memberikan sedikit refleksi terkait pembelajaran kita hari ini. Ibu sangat sedikit kecewa karena tadi antusias kalian pertama itu udah bagus, tapi ternyata setelah pembelajaran ada beberapa di antara kalian itu yang sepertinya kurang fokus. Mungkin entah karena ada masalah atau bagaimana, nggak apa-apa. Jadi Ibu harap untuk pembelajaran kedepannya tolong lebih difokuskan lagi, konsentrasi pada pembelajaran. Kalau lagi belajar ya fokus pada pembelajaran aja, jangan ke yang lainnya ya anak-anak. Baik, Ibu. Jadi karena diskusi kita sudah selesai, mungkin sebelumnya ada yang mau menyimpulkan dulu apa pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Selain Nak Sonia, karena tim Nak Sonia udah banyak ngomong, yang belum dong mau mendengar suara kalian. Mungkin Nak Tia boleh? Baik Ibu, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini mengenai penguatan yang dilakukan oleh kami melakukan diskusi tadi, yaitu di mana kami menemukan terdapat nukleus, klorofil, membran dinding sel, kemudian kita juga menemukan badan Golgi. Tadi juga kita sudah Ibu jelaskan mengenai perbedaan antara sel hewan dan juga sel tumbuhan. Kemudian dari segi fungsi juga tadi sudah dijelaskan. Nah, mungkin cukup sekian kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih Nak Tia. Besok-besok fokus lagi ya Nak. Oke, karena diskusi kita sudah selesai, untuk evaluasinya Ibu akan memberikan kalian tugas. Untuk tugasnya, Ibu bacakan sekarang atau Ibu kirimkan di WA grup aja? WA grup aja Ibu. Oke, untuk tugasnya Ibu akan kirimkan di WA grup dan akan dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Siap, Ibu. Baik Ibu. Oke, nah seperti itu pembelajaran akan Ibu tutup karena tadi sudah dibuka dengan doa. Mungkin sekarang kita akhiri dengan doa pula. Untuk doa Ibu minta Nak Somia untuk membuka. Silahkan. Terima kasih, Bu. Pada asasnya. Dulu kita untuk pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Doa orang sakit.